Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini adalah khairul ayyam, adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik. Buat siapa? Buat umat Islam tentunya. Kembali lagi, kalau tadi kita katakan masalah penanggalan, masalah kalender, semua punya kalender. Dan semua agama itu memiliki hari-hari besar. Semua agama. Mereka juga memiliki hari-hari suci buat mereka. Hari suci orang Yahudi, hari Sabat. Mereka menghormati hari Sabtu. Nggak ada kerja orang Yahudi hari Sabtu. Mereka menghormati benar. Dan orang Nasara punya hari mulia. Hari apa? Hari Minggu buat mereka. Dan mereka libur pada waktu hari Minggu. Dan kita umat Islam, hari yang paling mulia hari apa? Hari Jumat. Tapi kita sibuk kerja hari Jumat. Ya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya buat kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hari Jumat. Ada propaganda untuk memburukkan hari Jumat dari Zionisme tentunya. Propaganda bagaimana orang Islam benci sama hari Jumat. Coba kita lihat tuh film-film horor. Mesti Friday. Ya, hari Jumat. Jadi kita, anak nggak ngomong, saya waktu kecil kalau malam Jumat takut. Ada perasaan itu, malam Jumat. Kalau lewat jalan yang gelap, itu muncul perasaan, nanti ada setan, ada pocong. Padahal kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkha wa fihi sa'qa. Pada hari Jumat itu manusia akan mati semuanya. Kiamat akan bangkit. Dan pada hari Jumat semuanya akan dibangkitkan kembali kelaknya. Subhanallah. Itu keutamaan hari Jumat. Bahkan Rasul SAW mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Banyak-banyak kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat mulia buat kita. Nggak ada hari buruk. Dalam Islam itu tidak ada hari buruk. Semua hari itu baik, tapi yang paling baik hari Jumat. Maka banyak-banyak salawat. Dan di hari Jumat itu ada waktu mustajab ya. Di akhir Jumat ini ada waktu mustajab, di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa berdoa di waktu itu. Makanya seorang muslim harusnya memuliakan hari Jumat ini. Jumat punya banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Di antaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya Adam diciptakan di hari Jumat, ya. Dan juga kalau tidak salah dia diturunkan di bumi hari Jumat dan meninggal pada hari Jumat, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Riwayat lain mengatakan kalau tiba Jumat maka seluruh hewan-hewan menengadahkan kepala mereka ke langit sambil menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka melihat sampai terbit matahari tidak ditiup sangkakala, berarti kiamat tidak terjadi. Ya, karena memang Jumat itu hari yang Allah tentukan khusus dipilih sebagai hari yang mulia bagi umat Muhammad SAW, sekaligus juga sebagai penentu hari kiamat. Dan Jumat ini dianjurkan sekali setiap muslim menjadikannya sebagai hari raya, berarti hari kegembiraan. Menggunakan pakaian yang bagus, menyiapkan makanan yang enak, ya, beribadah yang lebih bagus dari hari-hari yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan antara Jumat ke Jumat yang setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya. Jumat yang dijadikan tolak ukur gitu. Dan kita tahu juga keutamaan banyak sekali tentang orang, atau terutama kaum laki-laki yang pergi sholat Jumat. Gitu. Siapa yang bersuci di rumahnya dengan sebersih-bersihnya, mandi yang bersih, kemudian dia menggunakan pakaian terbaiknya, kemudian dia menggunakan wangi-wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Jadi kalau memang sudah penuh saf, ya dia saf belakang.
kemudian dia mendengarkan khutbah yang disampaikan lalu dia sholat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi pembersihan dosa diberikan oleh Allah SWT pada hari Jumat itu. Ya. Maka sangat baik tentunya kalau orang menggunakan hari-hari ini sebagai hari libur. Sebagai hari liburnya, kalau misalnya orang punya perusahaan segala macam itu sangat bagus kalau dia pilih. Misalnya kalau Sabtu Ahad diganti Kamis sama Jumat misalnya ya. Dan itu satu hal yang baik. Atau hari Jumat itu diberikanlah kelebihan-kelebihan, mungkin memberikan makan ya, kepada para pegawai atau apa sajalah. Mungkin itu adalah termasuk hal yang positif untuk merayakan hari Jumat itu. Dan itu keutamaan hari Jumat sangat banyak, tapi ini diantaranya. Kemudian makna daripada sebelum Yahudi dan Nasrani, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari mereka dan Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari mereka dan aku diberikan petunjuk untuk memilih hari Jumat. Jadi makna sebelum kalian, maksudnya sebelum kalian dipilihkan Jumat oleh Allah, mereka sudah milih duluan. Yahudi minta Sabtu, Nasrani minta Ahad, seperti itulah. Oleh karena itu sabda Nabi SAW tadi, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani Ahad, dan aku diberi petunjuk untuk memilih hari Jumat. Kemudian disebutkanlah salah satu keutamaan hari Jumat di sini. Ini bisa terikutkan dengan poin keempat tadi ya sebenarnya. Di dalamnya terdapat satu waktu yang bila seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, maka dia Allah pasti mengabulkan permohonannya. Jadi maksudnya di Jumat itu ada Allah khususkan di mana pasti diijabah doa. Tentu di sini teman-teman cukup banyak riwayat, tapi di antara riwayat yang menjelaskan adalah hari Jumat, hari yang diijabah doa. Itu ada sebuah hadis. Berarti menandakan sepanjang hari Jumat diijabah doa. Dan ini pendapat yang lebih tepat tentunya. Sementara ada dua buah hadis, yang satu riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam An-Nasai. Imam Muslim mengatakan, atau disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, hari Jumat tidak ada seorang Muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan fokuslah berdoa pada saat khatib lagi di mimbar, di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya para khatib-khatib umumnya pasti berdoa di khutbah kedua. Karena memang ini waktu mustajab. Tapi bukan berarti hari Jumat tidak diijabah. Sepanjang hari diijabah. Tapi ini lebih pasti dan lebih tepat. Ya. Atau mungkin bisa dikatakan waktu yang lebih diunggulkan untuk diijabah. Riwayat yang kedua, riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Ya, kalau kita mungkin sekarang 12 jam lah ya. Dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah sama Allah. Maksudnya sepanjang Jumat itu. Dan fokuslah berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi intinya semuanya waktu mustajab. Tapi dua waktu ini semestinya seorang muslim lebih fokus lagi untuk berdoa. Laki-laki dan perempuan tentunya. Perempuan pun begitu. Pada saat dia tidak sholat Jumat di masjid pun, karena sunnah boleh dia sholat Jumat di masjidnya, tapi dia tidak wajib, bukan seperti laki-laki. Cuma boleh saja, makanya di Masjid Haram Mekah sama Madinah tidak dilarang wanita masuk di masjid kalau hari Jumat. Bahkan di Madinah sama sekali tidak diubah tempat sholatnya wanita itu, dibiarkan mereka kalau masuk. Karena punya keutamaan dua masjid ini. Tapi lebih afdal dia sholat duhur. Gitu. Cuma karena Mekah sama Madinah punya keutamaan. Dan kalaupun tidak hadir ibu-ibu di masjid, tetap dia bisa, kalau dia dengarkan sekarang seperti ada mikrofon pengeras suara terdengar. Pokoknya dari khutbah kedua, ya, mulai masuk khatib duduk lalu berdiri khutbah kedua sampai iqamah salat, ini waktu mustajab. Kemudian juga habis asar sampai terbenam matahari. Ini saran saya Bapak Ibu, ya, kalau pas tiba sore habis asar Jumat seperti pas kemarin, kita kan ini Sabtu ya, kemarin sore, maka sudah luangkan duduk, walaupun cuma 10 menit berdoa kepada Allah SWT. Terutama pada saat menjelang terbenam matahari. Luangin waktu, sudah sejam sebelum maghrib, duduk, angkat tangan ke langit, menghadap kiblat. Tulus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Bapak Ibu digoda oleh syaitan mengatakan, kan sekarang badan saya sehat, keluarga saya juga semuanya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja. Berarti apa yang saya mau doa? Berdoa sama Allah. Ingat, saya pernah ulangi dan saya sering ulangi itu. Berulang saya ulangi ini. Kalau dalam bab doa lebih afdal dan lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai,
seseorang itu memohon kepada Allah agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah datang baru dia mohon dikeluarkan dari musibah itu. Jadi kita lagi sehat, lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya ini, ya, pertahankan kebahagiaan rumah tangga ini, ya, pertahankan keuntungan perusahaan ini. Itu lebih afdal daripada nanti sudah sakit baru minta disembuhkan. Memang baik kita minta disembuhkan, tapi sebelum itu mempertahankan nikmat lebih didahulukan daripada minta jalan keluar dari permasalahan. Oleh karena itu, justru dalam keadaan kita lagi puncak-puncaknya nikmat, di situ kita harus berdoa. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Justru berdoa di waktu-waktu ini akan membuat, kalau kita lagi ada musibah, naudzubillah, cobaan, maka mudah sekali kita berdoa, ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Karena ada waktu dulu, waktu kita lagi lapang, kita sering berdoa. Nah, termasuk sekarang Ramadan ini tempat-tempat mustajab doa, waktu mustajab doa. Apalagi kalau berkumpul antara Jumat dengan Ramadan. Ya, Jumat di Ramadan, kayak Jumat yang kemarin misalnya, itu luar biasa. Ya, jangan disia-siakan ini. Karena kita waktu akhir, waktu asar, itu hari Jumat, bertemu dengan waktu menjelang buka puasa. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya waktu mustajab saat dia berbuka puasa. Maka ini juga maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon selalu agar dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Di Ramadan ini ada pembebasan dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan ini ada pembebasan Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hamba tertentu dari api neraka. Ya, dan itu terjadi di setiap malamnya. Pembebasan artinya, kata ulama, atau utaqa minan nar, bahasa Arabnya, itu berarti dia akan dihapus namanya secara abadi dari neraka. Artinya, kata sebagian ulama, setelah, kalau Allah ijabah dia di Ramadan dimasukkan dalam orang yang dihapus dari api neraka, setelah Ramadan dia tidak akan buat dosa lagi. Allah jaga dia. Sudah menjadi ahli surga tentunya. Seperti itu. Waktu tidaklah seorang hamba muslim pada itu memohon suatu kepada Allah, melainkan dia akan carilah waktu itu pada hujung waktu selepas asar. Hadis Rasulullah riwayat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bukan 12 waktu, 40 waktu. Hari Jumat itu ada satu titik. Hari Jumat macam cermin. Di tengah cermin itu ada satu titik. Kalau tepat doamu pada satu titik itu, maka Allah akan mengabulkan doamu. Bagaimana cara? Berijtihadlah, ulama menyebutkan. Makanya ketika khatib sedang duduk, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Ada orang berdoa. Kenapa kau berdoa? Ada hadisnya? Tak ada. Nabi hanya menyebut ada 40 titik. Nabi hanya menyebut ada satu titik. Ulama berijtihad. Itulah dibuatnya. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Sebenarnya rahasia Allah SWT. Tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Tidak ada tahu siapa dapat doa haji mabrur. Tidak ada tahu siapa dapat doa makbul. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa satu titik dari Jumat. Kenapa Allah buat rahasia? Inti daripada hadis ini, apa sebetulnya inti? Supaya kita banyak berdoa dan bersalawat di hari Jumat. Itu tujuannya. Tolong carikan saya titik-titik itu Pak Ustaz. Berdoa aja. Dari mulai petang Jumat sampai petang Kamis malam Jumat sampai petang Jumat malam Sabtu. Terus berdoa. Banyak salawat. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini untuk memenuhi undangannya, menunaikan ibadah Jumat berjamaah di antara sekian makhluk yang tengah sibuk beraktivitas di muka bumi ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Seorang yang telah berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 1150 kali. Seorang yang telah berusia 40 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya sesuai dengan bandingan batas usianya. Namun demikian, pertanyaan terbesarnya sampai dengan Jumat ini, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini insyaallah, dari ratusan kali, ribuan kali Jumat, apakah di antara kita telah memahami hakikat Jumat itu? Mengapa ibadah Jumat diwajibkan kepada kita sebagai pengganti zuhur? Ada apa di balik esensi Jumat ini? Atau jangan-jangan di antara kita sampai dengan detik ini sudah ratusan kali Jumat, ribuan kali menunaikan Jumat, tapi tidak pernah memahami hakikat di balik ibadah Jumat. Kadang-kadang di antaranya ada yang cuma datang, kemudian duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan tertidur, lantas menunaikan salat 2 rakaat dan pulang begitu saja. Tidak pernah terjadi Jumat dalam sepekan, kecuali hanya ibadah formalitas yang melahirkan duduk, tenang, salat, dan pulang begitu saja. Apakah demikian yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Untuk itulah kemudian di Jumat ini kita akan coba mengkaji dengan singkat esensi Jumat dalam Al-Quran dan praktek Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang esensi Jumat akan mengantarkan kita pada aktivitas masyarakat jahiliyah di masa Nabi SAW yang telah memiliki rutinitas dalam sepekan itu dalam kebiasaan hidupnya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan tujar. Ada di antara mereka yang sibuk mengumpulkan syair-syair dan menyampaikannya dalam bentuk syair atau qasidah, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka yang bahkan beraktivitas mencari mantra-mantra untuk ditampilkan dan dipasarkan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, dikenal dengan kuhan, para dukun atau sahir, para tukang sihir. Hadirin, masyarakat inilah yang mewarnai kehidupan jahiliyah pada saat Nabi SAW, bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai diutus menjadi Rasul SAW. Mulai di hari yang pertama dikenal dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua dikenal dengan Yaumul Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Dikenal dengan kemudian hari yang ketiga, mereka sebut dengan Yaumul Thulatha, dari kata thalatha, hari yang ketiga, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Berlanjut pada hari yang keempat, dikenal dengan Yaumul Arabi'ah, dari kata arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Sampai dengan Yaumul Khamis, hari yang kelima, hadirin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Pada saat itulah mereka beraktivitas mencari kebutuhan dunianya dengan 4 karakteristik tadi. Ada yang mencari penghidupan dengan memasarkan dagangannya. Ada yang berangkat pergi ke kabilah-kabilah yang berbeda. Bahkan di antara mereka, ada yang merantau sampai dengan ke Yaman. Ada yang ke Damaskus, ke Syria sana. Demikian pula dengan kalangan syu'ara. Ada yang datang ke lembah-lembah, mencari inspirasi, menuliskan syair-syair tingkat tinggi. Sampai kalangan kuhan, para dukun, para tukang sihir, mencari mantra-mantra ajaib yang sekiranya bisa dipasarkan dalam puncak pertemuan pada akhir pekan. Hari apakah puncak pertemuan itu?
Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Hadirin, inilah yang dikenal pada hari yang ke-6 yang mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Perhatikan penamaannya. Dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, mereka namakan dengan hitungan hari. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis. Masya Allah, mereka sibuk beraktivitas mencari kehidupan dunia untuk mereka tampilkan pada hari yang ke-6. Mereka tidak namakan dengan Yaumus Sadis, mengambil bentuk bilangan, atau Yaumus Sittah, mengambil bentuk turunan bilangan. Tapi mereka namakan dengan nama yang unik, yang menunjukkan kebiasaan mereka yang dihadirkan dalam setiap akhir pekan. Dinamakan dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai orang Arab. Yaumul Arubah. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Maka mereka akan berkumpul di pusat-pusat hiburan yang dikenal dengan nama aswaq. Ada suq Aqadh, ada suq Dumatu Jandal, dan nanti puncaknya hiburan ini akan dipusatkan di sekitaran Ka'bah, di sekitaran Jabal Qubais. Maka ditampilkanlah pada masa itu penampilan-penampilan kehebatan dunia. Orang yang sukses dengan dagangannya dari kalangan tujar, maka siapa yang memperoleh harta paling banyak, maka akan ditampilkan sebagai hartawan terhebat di zamannya, disanjung dan diangkat sebagai orang yang punya martabat yang harus dihargai. Demikian orang-orang yang beraktivitas sebagai para penyair, dikenal dengan syu'ara itu, maka akan ditampilkan karya mereka yang telah dilukiskan dalam sepekan ke belakang itu. Maka di antara mereka ada Imrul Qais, ada Hutayyah, ada Zuhair bin Abi Sulmah, ada An-Nabigah Az-Zubyani. Orang-orang yang paling hebat syairnya, maka akan dituliskan dengan tinta emas, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Diberi nama dengan mu'allaqat, yang terkenal selalu hadir dalam sepekan, dikenal dengan mu'allaqatis sab'ah. Hadirin, demikian pula dengan para dukun, kuhan, atau para tukang sihir, sahir. Maka mantra yang paling ajaib, jimat-jimat yang paling hebat akan ditampilkan pada saat itu, di mana orang yang paling unggul jimatnya, paling hebat mantranya, maka dia yang akan menjadi panutan, bahkan memegang kunci Ka'bah dan kisaran pada saat itu. Hadirin, yang paling penting untuk diketahui, ketika kebiasaan ini terus berlanjut, pada saat Nabi SAW dilahirkan, bahkan diangkat menjadi Rasul, secara singkat, saat hendak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka berkenanlah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan satu ayat dalam satu surah, yang dengan satu ayat ini, di dalam satu surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampilkan prototipe kehidupan baru yang dikhususkan bagi kalangan orang-orang telah beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang memiliki perbedaan, yang memiliki perbedaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang telah ditampilkan tadi. Maka turunlah kemudian Quran, surah ke-62 itu, surah Al-Jumu'ah, di ayat yang ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, ketika Rasulullah SAW berdakwah dalam kalangan masyarakat jahiliyah dengan kebiasaan segala aktivitas tadi, kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun satu ayat dalam satu surah, ingin menekankan, hai Muhammad, hai Rasulullah SAW, sampaikan pada umatmu, mulai hari ini orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki prototipe kehidupan yang berbeda, akan memiliki kebiasaan yang lain, akan memiliki orientasi hidup yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang telah berlangsung hingga saat ini. Apa itu? Hadirin, perhatikan bagian pertama dari ayat ini. Ketika orang-orang jahiliyah memiliki nama akhir pekannya dengan Yaumul Arubah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan turunnya ayat ini, merubah nama Yaumul Arubah dan menetapkannya dengan Yaumul Jum'ah. Orang-orang Arab jahiliyah berkumpul di akhir pekan, berpesta pora, menyampaikan kesuksesan dunianya, merasa tidak akan ada bekal untuk pulang ke akhirat kecuali kehidupan dunia saja. Maka pada saat itulah Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian beda, tidak sama dengan orang-orang jahiliyah yang hidupnya hanya kumpul-kumpul pesta pora saja, yang hidupnya hanya menampilkan kesenangan dunia saja, yang hidupnya hanya meraih kemewahan dunia saja, yang kaya semakin kaya, yang rendah menjadi budak, yang hebat semakin terangkat, yang rendah semakin nestapa. Tidak.
bagi Anda semuanya yaumul Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah. Kalimat al-arubah diganti namanya kemudian menjadi yaumul Jum'ah. Hadirin, kalimat al-Jum'ah dalam bahasa Arab berakal dari kata al-jam'ah yang setidaknya memiliki 3 arti. Pertama tidak disebutkan Jum'ah dalam bahasa Arab kecuali mengandung arti pertama, perkumpulan satu masyarakat yang erat. Yang kedua, memiliki sifat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak dinamakan dengan Jum'ah, berakal dari kata al-jam'u, kecuali mengandung 3 makna ini. Berkumpul, mengeratkan satu dengan yang lainnya, kemudian memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hadirin, dengan hadirnya makna kalimat Jumat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampilkan selain nama baru, juga menghadirkan karakteristik orang-orang beriman yang beda dengan orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah hanya bekerja dalam selama sepekan, mengumpulkan harta dunianya, kemudian mereka bertemu, berkumpul, pesta pora tanpa melihat satu dengan yang lainnya, maka orang-orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang beriman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tempat biasa, bukan di tempat pesta pora, tapi di tempat terbaik di muka bumi, masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dikumpulkan? Untuk menunjukkan bahwa spirit Jumat ini beda dengan spirit kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bila orang jahiliyah cuma sekedar kumpul, lantas tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya, maka semangat Jumat bagi orang beriman tidak sekedar datang ke masjid. Mereka masuk ke masjid, duduk bersama, mengeratkan satu dengan yang lainnya, dan Masya Allah, saling memperhatikan siapa yang hadir di sampingnya. Sehingga tidak pernah Anda dapatkan di masa Nabi SAW, bahkan setelah itu masa para sahabat, masa para tabi'in, orang-orang yang datang ke Jumat kecuali tahu siapa yang hadir di sampingnya, kenal siapa yang duduk di sampingnya, tahu siapa yang ada di belakangnya. Bahkan Masya Allah, tidak pernah ada satu masalah datang ke masjid dalam Jumat kecuali keluar dari Jumat selesai masalah yang dimaksudkan. Sulaik al-Ghatafani datang dari Ghatafan ke kota Nabi Madinah Al-Munawwarah. Pada saat beliau masuk, tiba-tiba beliau langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi SAW, dikatakan satu kalimat, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Jika satu di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan langsung duduk kecuali Anda tunaikan 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Hadirin, para ahli hadis sepakat dalam riwayat Sulaik al-Ghatafani ini, ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat hadis tadi, bukan ingin menekankan makna tentang pentingnya salat tahiyatul masjid, karena orang-orang Madinah sudah memahami, setiap masuk ke masjid tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, baru kemudian duduk. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa ada seseorang teman kita yang baru, bukan dari kalangan Madinah, bukan penduduk Madinah, orang asing yang datang ke masjid kita. Perhatikan siapa dia. Siapa dia? Bagaimana kemudian bisa datang ke tempat ini? Adakah apa yang dia perlukan datang ke masjid ini? Adakah yang bisa dibantu dari keperluan orang ini? Hadirin, tidaklah Sulaik datang ke masjid Nabi, kemudian ibadah Jumat di situ, kecuali ketika kembali ke Ghatafan telah mendapatkan kebutuhan yang beliau butuhkan. Tidaklah seseorang berkumpul di masjid, tidaklah kemudian menunaikan Jumat, kecuali hajatnya selalu terpenuhi. Yang sakit kemudian bisa mendapatkan bagian dari obatnya. Yang punya hajat dunia selesai dengan hajat dunianya. Yang lapar mendapatkan makanannya. Yang haus mendapatkan minumannya. Yang butuh kain mendapatkan kainnya. Itulah Jumat. Jadi ketika Anda diundang menunaikan Jumat, yang diinginkan bukan sekedar datang, kemudian duduk, mendengarkan khutbah, lantas mengantuk, kadang-kadang tidur, kemudian sholat dan pulang begitu saja. Kalau cuma berkumpul, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Kalau cuma ramai, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul rame-rame menunaikan itu. Jadi ketika turun ayat Jumat ini, yang diinginkan bukan sekedar datang, duduk, kumpul sama-sama, tapi yang diinginkan ada satu kekuatan terhimpun dari semangat orang-orang Islam itu, yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hadirin, jika spirit Jumat ini dipraktekkan dalam kehidupan kita hingga kini, maka Masya Allah, bagaimana ukhuwah Islam itu bisa tercipta. Masya Allah, anak mahasiswa datang Jumatan, yang punya persoalan dengan pelajarannya, bertemu dengan dosennya bisa konsultasi. Orang yang tidak punya pekerjaan, masuk kumpul di Jumat, bertemu dengan yang punya lapangan pekerjaan, bisa dibantu. Orang yang sakit, tidak sanggup untuk ke rumah sakit, datang ke Jumat, bertemu dengan dokter, bisa dibantu. Hadirin, jika spirit Jumat ini dipraktekkan dalam kehidupan, seperti Nabi SAW mengajarkannya, maka keindahan akan tercipta dalam lingkup kehidupan masyarakat kita. Hanya ironisnya, sampai dengan detik ini,
Kadang-kadang spirit Jumat yang ditanamkan dalam Al-Quran ini belum kita dapatkan dalam kehidupan kita. Silakan Anda perhatikan. Tidak sedikit orang-orang yang datang dalam Jumat, Masya Allah, bahkan tidak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Tidak tahu siapa yang hadir di samping kirinya. Tidak mengerti siapa yang ada di samping kanannya. Kadang-kadang cuma datang, duduk, dengarkan khutbah, sholat, kemudian pulang terpecah begitu saja. Bukan ini yang diinginkan. Karena itulah hadirin, dalam kesempatan Jumat ini, kiranya penting kita untuk merenungkan kembali. Menghadirkan spirit Jumat dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, tidak diingatkan kita dalam Jumat. Dipanggil setiap pekan. Kecuali Allah kumpulkan kita. Untuk melihat siapa yang hadir di sekitaran kita. Untuk membantu siapa yang membutuhkan bantuan. Karena itulah ayat Jumat dilekatkan setelah surah As-Saff. Yang berarti ikatan yang kuat. Yang sulit untuk dipisahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bisa memahami hakikat Jumat ini. Yang dalam kesempatan Jumat ini bisa kita ambil spiritnya dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, esensi Jumat selain mengumpulkan kita untuk mengeratkan ukhuwah di antara kita dan memperhatikan satu dengan yang lainnya sebagai perbedaan antara karakteristik masyarakat jahiliyah dengan orang-orang beriman. Kemudian lebih daripada itu, Allah mengumpulkan kita tidak hanya sekedar untuk duduk-duduk kemudian berpisah, tapi Allah ingin mengingatkan dalam sepekan kita beraktivitas itu, adakah kita sudah berbeda dengan karakteristik masyarakat jahiliyah pada aspek yang kedua? Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Kalau orang-orang jahiliyah bekerja mengumpulkan harta hanya tujuan untuk pesta-pesta kesenangan dunia saja, menampilkan kemewahan hidup, maka orang-orang beriman kata Allah dalam sepekan aktivitasnya, maka mereka akan siapkan itu semua menjadi zikir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Setiap pekan kita dipanggil dalam Jumat, diingatkan, hei orang-orang yang beriman, yang telah berkumpul itu, yang saling merekatkan ukhuwah di antara kalian. Adakah kalian sudah bergegas untuk ingat berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin, tidak disebutkan kalimat zikir dalam Al-Quran, kecuali segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, bacaan Al-Quran disebut oleh Quran dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizan. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir dan kami yang menjaganya. Jadi ketika Anda baca Al-Quran itu, Anda sedang berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Anda membaca ayat-ayat Quran, semakin dekat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda menghafal Quran, itu pun bagian dari zikir. Disebutkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40 itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai zikir untuk diingat, untuk dihafalkan. Adakah di antara Anda yang ingin mengingatnya? Menghafal Quran, aktivitasnya disebut oleh Al-Quran sebagai zikir. Jadi ketika Anda mulai menghafal Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, salat itu disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hei, sayalah Allah, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, diibadahi kecuali saya. Maka tunaikanlah salat sebagai zikir kepada saya. Ketika Anda menunaikan salat, Anda sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasca salat, Anda mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Itu bagian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika Anda telah selesai menuntaskan salat, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Hadirin, yang paling menarik ketika selama sepekan Anda beraktivitas, dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dalam selama sepekan beraktivitas itu, berapa di antara aktivitas kita yang sudah menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan selama sepekan ke belakang, dari mulai hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, antum sibuk dengan urusan dunia antum. Kadang-kadang berangkat gelap, pulang gelap, lupa dengan salat, jarang baca Al-Quran, apalagi menghafal Quran, jarang berzikir kepada Allah, tidak ada istighfar, tidak ada doa. Kalau cuma seperti itu, jangankan antum, orang-orang jahiliyah sudah juara pada zamannya. Non-muslim sudah bisa lebih hebat. Kalau cuma mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, Qarun lebih kaya dibandingkan dengan antum. Wa inna mafatihahu la tanu'u bil husbah, la tanu'u bil usbah. Yang kunci-kuncinya saja, kalau dipikul oleh orang terkuat di zamannya, tidak mampu untuk dipikul. Kalau cuma bangga dengan kepemimpinan, Fir'aun lebih hebat dibandingkan dengan antum, dengan segala pasukannya, dengan segala kehebatannya. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, tipikal orang beriman beda dengan orang yang belum beriman. Orang beriman tidak hanya mencari dunia dalam sepekan kehidupannya, maka persiapkan akhirat Anda, karena satu saat kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Anda sibuk mencari dunia, berangkat gelap, pulang gelap, mencari sesuatu untuk kemewahan dunia Anda, ingin rumah seluas-luasnya, ingin harta benda sebanyak-banyaknya, ingin mobil semewah-mewahnya. Padahal Anda yakini demi Allah, ketika masuk ke alam kubur, semua itu tidak akan dibawa. Maka pertanyakan pada diri Anda hingga saat ini, pulanglah ke rumah, cek keluarga Anda, lihat bagaimana salat Anda sampai dengan hari ini. Jangan-jangan dari kemarin, untuk yang fardu saja bukan sunnahnya, masih terlambat dikerjakan. Jarang Anda salat di masjid, Quran masih belum dihafalkan, untuk baca masih belepotan. Hadirin, seorang Mu'adh, anak kecil usia 4 tahun, tinggal di kota Asyut, di Mesir. Matanya buta, tidak mampu melihat. Dia memohon kepada ayahandanya, "Ya abati, Bapak, uridul Quran, saya ingin menghafal Quran." Maka difasilitasi oleh ayahandanya, menempuh jarak 20 km dengan kendaraan motor yang sangat sederhana. Masya Allah. Kemudian diajak dia, singkatnya, menemui syekhnya. Dalam perjalanan, Masya Allah, ya, diatur oleh ayahandanya. Setiap di jalan Mu'adh bacakan Qurannya, ayahnya menyimaknya. Begitu demikian sampai dengan kemudian Mu'adh hafal Quran. Mu'adh hafal Quran. Anaknya yang buta hafal Quran, ayahnya mengantar tidak hafal Quran. Tapi yang paling menarik, secara singkat, ketika anak ini sudah hafal Quran, dalam keadaan buta, sanggup menghafal Quran, dengan bacaan yang sangat indah itu, tiba-tiba datanglah kemudian seorang reporter dari Kuwait, karena kisahnya viral di media sosial. Datang seorang reporter dari Kuwait, mewawancara anak kecil ini. Kemudian dia berkata, perhatikan kalimatnya, "Ya Syekh Mu'adh, ya Syekh Mu'adh, jika Anda diperkenankan oleh Allah untuk berdoa saat ini, kemudian doa Anda akan dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang akan dimintakan oleh Anda kepada Allah Subhanahu wa taala?" Perhatikan kalimatnya. "Wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah, saya sejak mulai menghafal Quran, dalam keadaan mata saya buta ini, sampai dengan saat ini, kalaulah saya diperkenankan untuk bermohon kepada Allah dan dikabulkan, saya akan meminta kepada Allah 2 hal dalam kehidupan saya. Pertama, perhatikan kalimatnya, wallahi, saya akan minta kepada Allah agar Allah terus membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Agar Allah terus membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Karena dengan buta mata inilah Allah berikan Quran kepada diri saya. Saya takut kalau kemudian mata saya bisa melihat lagi, tiba-tiba mata saya bisa bermaksiat kembali, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menghilangkan Al-Quran yang telah saya hafalkan." Anak 4 tahun, matanya buta, tidak bisa melihat, dia menghafalkan Quran untuk menjaga dirinya supaya tidak berbuat maksiat dalam kehidupannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata bisa melihat. Apa yang akan Anda gunakan dengan mata yang bisa melihat itu? Jangan-jangan sampai hari ini hanya Anda bisa mengumpulkan maksiat saja. Jangankan menghafal Quran, membaca Al-Quran pun masih belum baik dalam bacaan kita. Kalau dengan usia yang diberikan sampai saat ini, Anda belum menyiapkan bekal ibadah juga, dengan cara apa lagi Allah bisa menambah usia Anda? Hadirin, yang kedua ini yang paling indah. Dan disinilah kita akan menutup khutbah kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perhatikan apa yang disampaikan Mu'adz. Wallahi, saya akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu diperkenankan, saat saya datang di hari kiamat nanti, dengan tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, dan saya akan menghadap kepada Allah sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun, termasuk ayah saya yang menemani saya. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, perhatikan kalimatnya, Ya Rabb, Ya Rabb, jika sampai saat ini, hamba menghadap kepadamu, masih kurang bekal hamba ya Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Mohon ya Allah, mohon kurangi hukuman hamba ya Allah dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman hamba ya Allah dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini. Ada anak usia 4 tahun, matanya buta, tidak sanggup untuk melihat. Dia masih memikirkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghafalkan isi Al-Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat. Bila sampai hari ini saja belum sanggup untuk sekadar membaca Al-Quran, butuh berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena itulah hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon dengan penuh ketulusan agar di Jumat ini hati kita dilembutkan oleh Allah, dirubah perilaku kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan mulai Jumat ini, bersatu dengan saudara-saudari kita, menghindarkan berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan umat di antara kita, dan meningkatkan zikrullah, ibadah-ibadah yang bisa menyiapkan bekal baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabbal alamin, jika di Jumat ini ada di antara kami ya Rabbal alamin yang datang ke Jumat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada di antara kami ya Allah yang datang di Jumat ini membawa kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Dan jika ada di antara kami ya Allah di Jumat ini yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan hidup, terlilit utang piutang, maka mohon ya Allah, ringankan kesulitan hidupnya, bebaskan segala lilitan utang piutang dalam kehidupannya ya Rabbal alamin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami ya Rabbal alamin di dalam Jumat ini yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Rabbal alamin, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya Rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami ya Rabb. Mohon perbaiki keadaan kami ya Allah. Mohon perbaiki keadaan kami ya Allah yang bisa mendekatkan kami kepada ridhamu ya Rabbal alamin. Allahumma ansurna minal qaumil kafirin wa ansurna min waswasis syaitanir rajim. Ya Allah, mohon tolong kami dari pengaruh keburukan orang-orang kafir, dan mohon tolong kami dari pengaruh waswas keburukan setan yang terkutuk. Allahumma ya Rabbal alamin, idza kana fi hadhihi al-jum'ah ya Allah, idza kana fi hadhihi al-jum'ah ya Allah, in kana minna min ibadika ya Rabbal alamin ba'idan 'anka lam yusalli wa lam yataqarrabu ilayka ya Rabbal alamin, fahdihim ilayka ya arhamar rahimin, fahdihim ila al-ibadah, fahdihim ila dzikrika ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabbal alamin, jika ada di antara kami di Jumat ini ya Allah, hamba-hambamu yang masih jauh darimu ya Allah, yang masih belum bisa menunaikan salat dengan baik, belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum bisa menghafal Al-Quran dengan baik, mohon lembutkan hatinya ya Allah, berikan petunjuk kepadanya ya Allah, beri kesempatan dia untuk bertaubat ya Allah, sebelum Engkau wafatkan keadaan dirinya ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna hayatan tayyibah wa mamatan fiha husnal khatimah, wa naqulu laka ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa taqulu lana ya Rabbal alamin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabbal alamin, anugerahkan kepada kami ya Allah sejak Jumat ini nikmat kehidupan yang baik, yang saling melukaskan kekuatan di antara kami ya Rabbal alamin, saling memperhatikan kebaikan di antara kami ya Arhamar Rahimin, dan anugerahkan kepada kami ya Allah kesempatan wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Kau katakan kepada kami dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus salah, yarhamukumullah.